Mulai, Ted. 1, 2, 3 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pengelolaan hama tanaman cengkeh, kopi, dan sawit. Sebelum menuju ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Teddy Septiawan, NIM akhir 009. Nama saya Delpiansyah, NIM akhir 002. Saya Reni Wayu Damastuti, NIM 061. Saya Nelga, NIM 167. Yang pertama, sebelum masuk lebih dalam, kita membuat ini menjadi 3 bagian atau 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tanaman tanaman cengkeh, kopi, dan sawit. Yang kedua, mengetahui apa saja hama yang menyerang tanaman cengkeh, kopi, dan sawit. Yang ketiga, mengetahui bagaimana pengendalian hama pada cengkeh, kopi, dan sawit. Nah, tanaman cengkeh, yang pertama, tanaman cengkeh ini Kingdomnya Plantae, filumnya Angiosperms, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genusnya Syzygium, spesiesnya Syzygium aromaticum. Lalu tanaman cengkeh ini untuk dapat tumbuh dan berproduksi memerlukan persyaratan lingkungan tumbuh yang spesifik. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap tanaman cengkeh antara lain adalah iklim, tinggi tempat, dan jenis tanah. Curah hujan yang optimal untuk perkembangan tanaman cengkeh adalah 1.500 sampai 2.500 mm per tahun atau 2.500 sampai 3.500 mm per tahun. Dengan bulan kering kurang dari 2 bulan. Nah, intensitas penyiramannya ini 61 sampai 60% dan suhu udara 22 sampai 28 derajat serta tidak ada angin kencang sepanjang tahun. Tanaman cengkeh ditanam dan masih berproduksi pada ketinggian 0 sampai 9 meter dari permukaan laut. Namun demikian, makin tinggi tempat maka produksi bunga makin rendah, tetapi pertumbuhan makin subur. Ketinggian tempat yang optimal untuk pembungaan tanaman cengkeh berkisar 200 sampai 600 meter dari permukaan laut. Tanah yang sesuai adalah yang gembur. Lapisan olah minimal 1,5 meter dan kedalaman air tanah lebih dari 3 meter dari permukaan tanah serta tidak ada lapisan kedap air. Jenis tanah yang cocok antara lain andosol, atosol, regosol, dan potsolik merah. Nah, untuk hama tanaman cengkeh sendiri, yang pertama ada Notopeus spp. Notopeus termasuk keluarga dari Cerambicidae, ordo Coleoptera. Serangga betina dewasa meletakkan telur pada batang bagian bawah. Telur berbentuk lonjong dengan panjang lebih 3 mm, berwarna hijau muda, stadium telur 13 sampai 15 hari. Larva berbentuk lundi, berwarna putih pucat, ruas pertama toraks menebal, berwarna coklat muda, panjang 3 sampai 4 cm. Stadium larva berlangsung 130 sampai 350 hari. Pupa berwarna putih, panjangnya 2,5 sampai 3 cm. Stadium pupa berlangsung 22 sampai 26 hari. Imago mirip kerawai, tungkai belakang panjang, sayap perisai pendek, ukuran tubuh 3,5 cm kali 0,8 cm, berwarna coklat. Panjang antena melebihi panjang tubuh. Stadium imago kisaran 14 sampai 16 hari. Nah, hama ini sendiri bisa kita kendalikan dengan cara yang pertama, ada mekanis dengan cara memusnahkan telur penggerek dengan mencari secara langsung
atau dengan melakukan pembersihan batang dari lumut kulit mati, menutup lubang gerekan dan lubang tempat keluar imago, pasak yang dikomunikasikan dengan memasukkan insektisida ke dalam lubang tersebut. Lalu yang kedua, memakai insektisida sintetik dengan cara dioleskan pada batang dan ditaburkan pada tanah dapat menekan serangan Notopeus spp secara efektif dengan memasukkan insektisida ke dalam lubang dan menutup lubang dengan pasak bambu, mampu menekan lubang aktif sampai 100%. Oke, selanjutnya ada hama perusak pucuk atau kutu tempurung. Gejala serangan yang disebabkan oleh hama ini antara lain daun yang terserang hama ini berubah warna dari tadinya warna hijau menjadi warna kuning, kemudian mengering dan akhirnya gugur. Kutu ini juga menghasilkan embun madu yang dapat mengundang kehadiran cendawan jelaga. Kutu tempurung dapat menghambat proses fotosintesis karena hidup daun dan batang. Hama ini dapat menyerang tanaman muda maupun yang produktif. Penyebaran kutu ini dapat dibantu oleh semut hitam. Untuk mengendalikan hama kutu tempurung itu dilakukan dengan memotong ranting yang terserang kutu tempurung tersebut, kemudian membakarnya. Penyemprotan dengan insektisida dapat dilakukan dengan insektisida jenis Decis 2,5 EC, Marshall, Akodan 35 EC, Korakron 500 EC, dan Bestox 50 EC dengan interval 7-10 hari sekali. Kutu sisik hijau ini berhubungan erat dengan semut sehingga sebaiknya semut juga ikut disemprot pestisida diazon, malation, dan sebagainya agar semutnya berkurang. Selanjutnya, penggerek cabang. Dua jenis penggerek cabang yang banyak menyerang tanaman cengkeh yaitu Sileborus spesies dan Ardella spesies. Sileborus merupakan kumbang berukuran kecil berwarna hitam. Kumbang jantan tidak mempunyai sayap dan ukurannya lebih kecil daripada serangga betinanya. Gejala serangan yang tampak adalah adanya lubang-lubang gerekan berukuran kira-kira 1 mm pada permukaan kulit cabang. Akibat serangan hama ini, cabang-cabang tanaman menjadi lemah, mudah patah, tunas-tunas mati, daun dan ranting mengering, dan akhirnya cabang mati. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan memotong cabang atau ranting yang terserang dan melakukan pembelahan sampai ditemukan ulat. Selanjutnya ulat dimusnahkan atau dikoleksi sebagai spesimen. Apabila jumlah populasi tanaman banyak di perkebunan yang luas, usaha pengendalian dapat dilakukan dengan menginfus tanaman menggunakan cairan pestisida atau menggunakan pestisida secara sistemik dengan cara ditaburkan di sekeliling tanaman, seperti layaknya memupuk. Namun alternatif ini dilakukan apabila populasi serangga melebihi ambang pengendalian. Selanjutnya ada penggerek ranting. Gejala yang ditimbulkan akibat hama ini yaitu larvanya dapat membuat saluran gerekan tidak lebih dari 2,5 cm di dalam ujung ranting yang berdiameter kurang lebih 6 mm. Serangan pada ranting tampak dengan adanya benjolan seperti gumpalan yang merupakan campuran kotoran serangga dengan getah. Larvanya aktif pada malam hari, menggerek bagian dalam kulit kayu yang hijau, pucuk, dan makanan utamanya yaitu jaringan daun muda. Hama ini dapat dikendalikan dengan cara yang pertama, cara biologis yaitu menggunakan parasitoid Brucorida spesies famili Chalcididae, tetapi masih kurang efektif. Selanjutnya dengan cara mekanis yaitu memotong pucuk dan ranting yang terserang sampai pada batas bagian yang sehat, kemudian dibakar atau dimusnahkan. Selanjutnya ada tanaman kopi.
Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan di Indonesia dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Syarat dan lokasi tumbuh tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik apabila faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemeliharaan tanaman dapat dioptimalkan dengan baik. Berikut ini beberapa syarat pertumbuhan kopi tanaman yang sebaiknya ditanam di tanah yang memiliki kandungan hara dan organik yang tinggi dengan pH rata-rata yaitu 5-7, curah hujan dapat mempengaruhi pembentukan bunga hingga menjadi buah. Untuk Arabica itu curah hujan yang diperlukan 1.000 sampai 1.500 mm per tahun, sementara untuk kopi Robusta itu 2.000 mm per tahun. Selain curah hujan, lingkungan memegang peran penting untuk pembentukan bunga menjadi buah. Kopi Arabica mampu beradaptasi dengan suhu rata-rata 16-22 derajat Celcius. Untuk kopi Robusta, tanaman ini dapat tumbuh dan beradaptasi pada suhu 20-28 derajat Celcius. Selanjutnya ada hama tanaman kopi yang pertama, yaitu penggerek buah kopi. Gejala serangan hama penggerek buah kopi menyerang semua jenis kopi, Arabica, Robusta, dan Liberica. Kumbang betina mulai menyerang pada 8 minggu setelah pembungaan saat buah kopi masih lunak untuk mendapatkan makanan sementara. Kemudian menyerang buah kopi yang sudah mengeras untuk berkembang biak. Kumbang betina akan menggerek bagian ujung bawah buah, dan biasanya terlihat adanya kotoran bekas gerekan di sekitar lubang masuk. Ada 2 tipe kerusakan yang disebabkan oleh hama ini, yaitu gugur buah muda dan kehilangan hasil panen secara kuantitas maupun kualitas. Serangan pada buah kopi yang bijinya masih lunak mengakibatkan buah tidak berkembang. Warnanya berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya gugur. Sedangkan serangan pada buah yang bijinya telah mengeras akan berakibat penurunan mutu biji kopi karena biji berlubang. Biji kopi yang cacat sangat berpengaruh negatif terhadap susunan senyawa kimianya, terutama pada kafein dan gula reduksi yang akan mempengaruhi cita rasa. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk hama ini yaitu dengan melakukan pemupukan secara sesuai dosis anjuran, pemangkasan tanaman kopi dan penaungnya, lelesan atau pengumpulan semua buah yang jatuh, kemudian dikubur untuk dijadikan kompos atau dibakar, pengendalian secara fisik dan mekanis dengan menggunakan alat dan senyawa perangkap kumbang betina, dan yang terakhir dengan memanfaatkan parasitoid Cephalonomia stepanurderis. Hama yang kedua ada penggerek batang merah, gejala serangan yang diakibatkan serangan ngengat di mana betina meletakkan telur di permukaan kulit batang kopi. Setelah menetas, larva langsung menggerek bagian batang atas dari kopi. Apabila luas gerekan melingkar dan bertemu, maka bagian tanaman di atas gerekan akan mengering, mati, dan mudah patah. Hal itu disebabkan distribusi air dan hara dari tanah terganggu, sehingga daun tanaman yang diserang menjadi layu, rontok, dan tanaman menjadi kering dan akhirnya mati. Bagian permukaan kulit batang atau cabang tanaman yang digerek terdapat lubang masuk larva dengan diameter sekitar 2 mm. Apabila larva masih aktif di dalam, maka akan terlihat adanya serbuk gerek berbentuk bulatan kecil berdiameter 1-2 mm dengan warna coklat kemerahan yang terkumpul di bawah permukaan tanaman terserang. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemeliharaan tanaman kopi sesuai dengan Good Agricultural Practice untuk menjaga kesehatan tanaman, penggunaan alat perangkap ngengat dengan cahaya lampu di malam hari, pemanfaatan parasitoid larva Brachyzoaceae, penggunaan insektisida nabati biotris yang berbahan aktif alpha eleostearic acid, dan yang terakhir dengan insektisida kimia.
Selanjutnya ada penggerek cabang dan ranting, Silosandrus compactus. Gejala serangan yang timbul dari kumbang betina menggerek cabang dan ranting, kemudian meletakkan telur dalam lubang gerekan. Larva dan kumbang dewasa aktif menggerek jaringan kayu dari cabang dan ranting kopi sehingga terputus aliran makanan ke bagian atas cabang yang mengakibatkan bagian tanaman tersebut mengering. Lebih dari 224 spesies tanaman dalam 62 family menjadi inang penggerek cabang ini. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemeliharaan tanaman kopi sesuai dengan Good Agricultural Practice untuk menjaga kesehatan tanaman, pemotongan dan pemusnahan bagian tanaman yang telah terserang, pengendalian secara fisik dan mekanis dengan menggunakan alat dan senyawa perangkap kumbang betina, pemanfaatan jamur patogen serangga Beauveria bassiana yang relatif lebih mudah untuk diisolasi dari lapangan, dan yang terakhir yaitu menggunakan insektisida nabati biotris yang berbahan aktif alpha eleustearic acid. Nah, selanjutnya ada tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit memiliki nama spesies yaitu E. guinensis. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai sekitar 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Untuk ketinggian pertanaman kelapa sawit yang baik berkisar antara 0 sampai 500 meter di bawah permukaan laut. Tanaman kelapa sawit menghendaki curah hujan sekitar 2000 sampai 2500 mm per tahun dengan suhu optimum sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari yang baik tanaman kelapa sawit sekitar 5 sampai 7 jam per hari. Kelembapan optimum yang ideal sekitar 80 sampai 90%. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanah petzolik, latosol, hidromorfik labu, aluvial, dan regosol. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdrainase baik, dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Untuk nilai pH yang optimum di dalam tanah adalah 5 sampai 5,5. Respon tanaman terhadap pemberian pupuk tergantung pada keadaan tanaman dan ketersediaan hara di dalam tanah. Semakin besar respon tanaman, semakin banyak unsur hara dalam tanah yang dapat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi. Sama pada tanaman sawit yang pertama yaitu ada ulat api. Gejala yang ditimbulkan oleh seekor ngengat betina mampu bertelur sebanyak 300 sampai 400 butir telur dan akan menetas setelah 4 sampai 8 hari. Serangan Setoranitens di lapangan umumnya mengakibatkan daun kelapa sawit habis dengan sangat cepat dan berbentuk seperti ini. Tanaman tidak dapat menghasilkan padan selama 2 sampai 3 tahun jika serangan yang terjadi sangat berat. Sebenarnya gejala serangan dimulai dari daun bagian bawah hingga akibatnya helaian daun berlubang habis dan bagian yang tersisa hanya tulang daun saja. Ulat ini sangat rakus. Tingkat populasi 5 sampai 10 ulat per pelepah merupakan populasi kritis hama tersebut di lapangan dan harus segera diambil tindakan pengendalian. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pengendalian hayati dan beberapa agen antagonis yang banyak digunakan seperti Bacillus thuringiensis, Cordyceps militaris, dan virus multinukleopolyhedrovirus atau MNPV. Selain itu, dapat melakukan penanaman tanaman inang yang dapat menghasilkan madu. Tujuannya untuk tempat predator ulat api yang dewasa untuk mendapatkan makanan dan untuk memperindah areal kebun. Jenis tanaman inang Tunera subulata sering disebut dengan bunga pukul 8 atau Cassia spesies. Selanjutnya ada kumbang tanduk. Hama ini menimbulkan kerusakan pada tanaman muda dan tanaman tua. Kumbang membuat lubang pada pangkal pelepah daun muda, terutama pada daun pupus. Makin muda bibit yang dipakai, semakin mudah kumbang masuk ke dalam. Kumbang akan bertahan di dalam sampai menemukan pupus. Pelepah pupus akan terpotong dan menjadi layu di bagian atas, dan pada situasi seperti ini, pupus akan mudah dicabut dari pokok. Pada kondisi yang lebih parah, pupus mudah keluar menyamping dan membengkok, kemudian baru tegak.
memang tidak mematikan tanaman, tetapi pertumbuhannya sangat tertekan. Untuk memantau serangan, maka perlu diamati tiap pokok atau sampel pokok untuk melihat luka atau keratan baru. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan kultur teknis sanitasi, yang merupakan metode pengendalian efektif untuk memutus siklus hidup kumbang tanduk. Sanitasi lahan yang harus diperhatikan. Selain itu, dapat menggunakan pengendalian mekanik, metode pengendalian secara langsung atau secara langsung kontak. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hama tanaman cengkeh antara lain yaitu Notopeus species atau penggerek batang, perusak pucuk kutu tempurung atau Coccus viridis, penggerek ranting dan penggerek cabang, dan penggerek ranting. Hama pada tanaman kopi diantaranya yaitu penggerek buah kopi atau Hypothenemus hampifer, penggerek batang merah atau Zeuzera coffeae, dan penggerek cabang dan ranting atau Silosandrus compactus. Sedangkan pada hama pada tanaman sawit antara lain ulat api dan kubang tanduk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komen. Terima kasih.